Tuhan yang terkasih, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Pujian 140 bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dipersilakan dulu. Kita akan menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Pujian 1 bait 1 dan 2, lambungkan bagi Tuhan. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita bersama menaikkan doa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan kasih-Mu. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut.
Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan Engkau kepada kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami seringkali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kami seringkali lupa akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Nya dan ampunilah kami, ya Allah. Biarlah oleh kasih dan pengampunan-Mu jiwa kami hidup kembali. Dan biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami belajar melakukan teladan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita menyanyikan nyanyian pujian umat dari Kidung Pujian 38 bait 1 dan 2, Tuhan Gembala yang setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau yang selalu hadir berkarya dalam hidup setiap kami umat-Mu. Saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih lagi dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada minggu ini, bacaan pertama diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Mazmur tanggapan dari Mazmur 133. Bacaan kedua terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan 29 sampai 32. Bacaan Injil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah menghayati rencana kasih Allah. Sebagai ciptaan, manusia memiliki keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak mampu dijangkau oleh logika manusia. Manusia memang memiliki daya kemampuan untuk mencari dan menjelaskan segala sesuatu dalam kehidupan. Namun, ada kesadaran bahwa di tengah upaya pencarian itu ada satu titik saat logika manusia tidak mampu menjangkaunya. Tepatlah jika dikatakan bahwa hidup itu adalah misteri. Ada keterbatasan serta ketidakmampuan manusia menjangkau misteri kehidupan itu, lalu menjadikan manusia tidak berdaya dalam membayangkan hidup itu sendiri. Tentu saja tidak. Sikap percaya kepada Allah yang Sang Pencipta yang tak terbatas, itulah yang menjadi kunci dalam upaya manusia menjalani kehidupan ini. Setiap rencana dan langkah juang manusia mesti diletakkan dalam bingkai besar rencana kasih Allah. Penghayatan iman seperti ini akan memampukan manusia dalam melihat setiap sisi kehidupan sebagai bagian dari karya kasih Allah. Rencana kasih Allah bisa terwujud dalam kebahagiaan sekaligus juga penderitaan yang dialami oleh manusia. Bisa saja manusia bertanya, jika Allah mengasihi manusia, mengapa ada penderitaan? Pertanyaan ini menggugah kita bahwa tidak hanya pikiran atau rencana Tuhan yang tak terselami, tetapi juga kasih Allah sendiri tidak terselami oleh manusia. Menjalani kehidupan dengan beriman kepada Tuhan akan menolong manusia menghayati serta mengecap kasih Allah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang laki-laki yang tergesa-gesa hendak naik pesawat. Sesampainya di bandara, ternyata pesawat itu sudah terbang. Laki-laki ini begitu kecewa
karena ada tugas pekerjaan yang mendesak di kota lain. Ia pun mencari jadwal penerbangan lain pada hari itu juga. Ketika menanti penerbangan berikutnya, ia mendengar berita bahwa pesawat yang sudah terbang tadi mengalami kecelakaan. Laki-laki tadi yang sebelumnya kecewa dan marah, kini bersyukur karena tidak berada dalam pesawat yang mengalami kecelakaan. Ia berkata, "Tuhan masih mengasihi aku sehingga aku selamat. Ternyata pertolongan Tuhan indah pada waktunya." Bagi si laki-laki ini, ungkapan syukur semacam itu menjadi relevan. Namun, tepatkah pernyataan seperti ini jika ditujukan kepada keluarga korban? Jika dikatakan Tuhan mengasihi sehingga menyelamatkan si laki-laki tadi, lalu mengapa Tuhan tidak menyelamatkan yang lainnya? Apakah Tuhan dalam mengasihi manusia itu tebang pilih? Mungkin begitulah kira-kira pergulatan iman yang dialami manusia. Belum lagi ditambah pemahaman yang mengaitkan antara dosa dan hukuman. Orang-orang yang mengalami musibah dan penderitaan itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan dan dosanya, sehingga orang-orang semacam ini mestilah bertobat dan memperbaiki hidupnya agar bisa lepas dari penderitaan. Cara berpikir yang seperti ini tentu membatasi karya kasih Allah. Anggapannya adalah kasih Allah hanya diberikan kepada mereka yang mengklaim diri kudus dan suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk menghayati rencana kasih Allah yang senantiasa hadir dalam hidup manusia. Rencana kasih Allah terlalu besar dan luas untuk dipahami manusia. Jika demikian, maka manusia tidak bisa membatasi karya Allah. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan seperti yang dicatat oleh Injil Matius mengajarkan tentang kasih keselamatan Allah yang menembus batas eksklusivitas bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang kudus dan diselamatkan. Pemahaman ini kemudian melahirkan sentimen bangsa dengan menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi itu kafir, tidak dikasihi Allah. Ungkapan anak-anak dan anjing seperti yang dipakai oleh Injil Matius menjadi buah nyata akan pandangan eksklusif yang sudah mengakar di tengah bangsa Yahudi. Anehnya, ungkapan anak-anak dan anjing ini juga dipakai oleh Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasihnya. Perjumpaan itu memberi kesan yang tidak menyenangkan bagi si perempuan Kanaan. Ia mengalami penolakan oleh para murid dan dari Yesus sendiri. Sebenarnya Yesus sudah membatasi dirinya dari perempuan Kanaan tadi dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ternyata pandangan yang sempit ini juga dimiliki oleh Yesus. Sikap seperti ini juga pernah terjadi ketika ia melarang para murid untuk memberitakan kerajaan surga kepada bangsa-bangsa lain seperti dicatat dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Hal ini dapat dipahami karena Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi Kristen. Nuansa eksklusivisme bangsa Yahudi muncul di situ. Meski demikian, sebenarnya Injil Matius secara tidak langsung ingin membongkar sikap eksklusif bangsa Yahudi tersebut. Peran perempuan Kanaan di sini menjadi pematiknya.
terlihat dari sikap si perempuan Kanaan yang mengabaikan pernyataan Yesus tadi. Ia tetap bersikukuh untuk memohon kepada Yesus. Bahkan ia mengamini saat Yesus menyebut bangsa lain termasuk dirinya dengan istilah anjing. Kata ini memang terdengar kasar. Namun, memang kata anjing sudah menjadi ungkapan umum yang berkembang di tengah bangsa Yahudi untuk membedakan status mereka dengan bangsa lain. Istilah anak-anak dipakai untuk bahasa Yahudi sebagai bangsa yang kudus dan diselamatkan Allah. Sementara itu, istilah anjing ditujukan kepada bangsa lain yang dianggap kafir dan tidak diselamatkan Allah. Namun kata anjing yang dipakai oleh Yesus memiliki makna yang berbeda. Yesus tidak memakai kata kuon atau kuos yang berarti anjing liar, seperti yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menghina orang-orang bukan Yahudi. Kata yang dipakai oleh Yesus adalah kunarios, dari kata kunarion yang berarti anjing kecil, anjing rumah atau peliharaan. Pemahaman baru muncul di sini. Benar bahwa bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat kasih pemeliharaan dari Tuhan, seperti anjing rumah atau peliharaan yang disayangi majikannya. Secara tidak langsung, Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Tanggapan perempuan Kanaan tadi juga memperlihatkan perjuangannya yang tidak mau dipengaruhi oleh status atau nasibnya sebagai bangsa kafir. Dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan dari Allah. Inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati, sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih keselamatan Allah diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batasan-batasan status sebagai umat pilihan ataupun umat yang kudus dan suci. Batasan-batasan itu sebenarnya konsep berpikir manusia. Terlalu sempit jika kasih Allah hanya dibatasi oleh cara berpikir manusia. Bahkan cara Allah dalam bertindak untuk menyatakan karya kasih-Nya seringkali tidak sesuai dengan pikiran dan harapan manusia. Hal ini dapat kita temukan melalui perjalanan hidup Yusuf yang begitu berat. Di tengah keluarga, ia dibenci saudara-saudaranya sampai tega menjualnya sebagai budak di tanah Mesir. Tidak tampak keluh kesah Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Saat difitnah oleh istri Potifar sehingga dijebloskan ke penjara, ia pun menerima dan menjalani nasib buruknya itu. Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sikapnya yang selalu baik dan tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Ini terbukti ketika Yusuf diangkat sebagai Raja Mesir dan berjumpa dengan saudara-saudaranya. Yusuf menolong keluarganya yang sedang mengalami bencana kelaparan. Kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat ke-5. Yusuf memang tidak merupakan perlakuan saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Namun, Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat nasib buruk yang dialaminya selama menjadi budak di Mesir. Ia mampu melihat bahwa semua yang telah terjadi adalah rencana dan cara Allah dalam memberikan kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Melalui kisah Yusuf ini, kita dapat belajar bahwa rencana dan cara Allah kadang menyakitkan di mata manusia. Namun, jika kita mampu berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan yang menimpa kita, maka perjalanan yang begitu berat itu dapat kita lalui. Menerima keadaan yang buruk sekalipun tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun pihak-pihak di luar diri kita menjadi kunci untuk bisa melalui pengalaman buruk. Di sisi lain, kita tetap harus menjalani kehidupan dengan melakukan hal-hal yang baik. Sama seperti Yusuf yang setia kepada jalan kebenaran Tuhan dan tetap bersikap baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih-Nya bagi sesama. Jangan sampai kita membatasi karya kasih Allah yang sejatinya dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Meskipun kita sadar bahwa ada juga orang-orang yang menolak anugerah keselamatan dari Allah, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Karena dengan sikap demikian, mereka akan mengecap kasih Allah. Seperti yang dikatakan Paulus, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Roma 11 ayat 31. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh. Saudaraku, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman Katolik kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertata dalam
bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami masih mau jaga dan lindungi sehingga boleh beribadah di rumah ini. Engkau menyertai kami di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami masih terus memohon penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa atas rencana kasih-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu. Ajar kami untuk terus memahami bahwa rencana-Mu lah yang terbaik untuk hidup kami. Meskipun rencana kasih-Mu selalu indah dalam hidup kami, tidaklah selalu indah dalam hidup kami, tetapi penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami agar dapat menjadi pribadi seperti Yusuf yang setia pada jalan kebenaran Engkau dan tetap bersikap baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, serta setiap jemaat-Mu di sini. Berkatilah keluarga Ibu Pendeta Sawanti, berilah kekuatan dan kesehatan selalu di dalam pelayanannya di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa penyembuhan dari sakitnya, yaitu saudara kami yang terkasih Ibu Suswoyo, Ibu Sariman, Ibu Ranten, Ibu Hanum, Ibu Yohanes, dan Saudari Novia. Berkati mereka dengan kesembuhan Tuhan. Berkati gereja kami di dalam setiap pelayanannya terus terlibat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Membantu saudara-saudara kami juga yang terdampak COVID-19. Terima kasih Engkau menyertai program rangkul warga yang telah terlaksana. Semoga menjadi berkat bagi kami semua. Berkati pendidikan KB dan TK Widi Cahyani. Berkati anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Berkati para guru dan tenaga pengajar yang tetap berjuang memberi pengajaran di masa pandemi ini. Kami terus berdoa untuk para tenaga medis dan non-medis dalam berjuang mengatasi COVID-19 ini, agar selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah dan masyarakat agar siap menata adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami yang esok akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Kiranya Engkau pakai para pemimpin bangsa dan negara kami agar tetap kuat menghadapi setiap tantangan untuk menuju pada kemakmuran rakyat. Terlebih lagi untuk memulihkan ekonomi rakyat akibat pandemi COVID-19 ini. Berkati bangsa dan negara kami agar dapat bertahan di tengah pandemi ini. Kasihani kami Bapa, agar pandemi COVID-19 ini berlalu dari negara kami. Pulihkanlah negara-negara di seluruh dunia Bapa. Berkati setiap kami, masyarakat dan rakyat Indonesia agar mampu berkarya mengisi kemerdekaan sebagai ucapan syukur kepada-Mu, sehingga bangsa kami boleh berjaya kembali. Allah Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau dengarkan dan kabulkan permohonan kami ini. Ampuni apabila di dalam doa ini terselip dosa-dosa. Doa ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan yang telah terkumpul kepada Tuhan dengan memperhatikan firman-Nya
yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita haturkan persembahan dengan pujian itu, pujian 149 bait yang pertama, persembahan kami. Mari kita persembahkan kalian. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, segala syukur bagi-Mu Tuhan atas segala kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Diaken Henito. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pelita dan sudut langkah hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat mempersembahkan sedikit milik kami yang asalnya dari Engkau. Kiranya Tuhan sucikan seluruh persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan orang keluarga, persembahan khusus yang lainnya, ataupun persembahan pirungan yang benar. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkannya dengan rela hati, dengan sukacita. Berkatilah rela kelimpahan yang ada pada mereka. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, berkatilah kami dalam mengelola persembahan ini. Kiranya senantiasa diberikan takut akan Tuhan, dan biarlah semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mundur dari tempat ibadah-Mu. Kami mohon penyertaan sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap kami pribadi. Biarlah kami dapat menjadi terang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah apabila dalam ibadah pagi ini terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, besok tanggal 17 Agustus 2020 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.
Marilah kita senantiasa meningkatkan kecintaan dan kepedulian kita bagi bangsa Indonesia tercinta, dengan terus mendoakan dan turut berkontribusi bagi kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita terus percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Marilah kita terus kobarkan semangat persatuan demi Indonesia maju. Merdeka! 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 Kita menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Marilah undur dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita